Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hari. Hari ini kita lanjut belajar cetak IC ya, seperti janji saya kemarin. Kita akan belajar juga cetak IC power ya. Kalau kemarin kita cetak IC RAM yang lumayan besar, sekarang kita belajar cetak kaki IC untuk IC power ya, atau PMU, power management unit. Hari ini apa aja yang kita butuhkan untuk cetak IC power ya, khususnya ini adalah IC power dari MT 6357 ya, punya Infinix ya. Oke, 6357 CRV. Tentu kita butuh plat cetak. Plat cetaknya yang support untuk MT 6357 seperti ini ya, bisa kawan-kawan lihat ya. Kita akan pasang IC-nya di sini ya, lalu kita cetak seperti kemarin ya. Dan tentu juga kita butuh timah pasta ya, tentu timah pasta seperti ini. Oke, saya sarankan sih pakai yang mid temperatur ya, jangan low. Soalnya nih isi power ya. Itu kalau saya sih, tapi bebas kok. Saya juga sering pakai low temperatur, nggak masalah, high temperatur nggak masalah, mid temperatur nggak masalah, apa aja ada. Tapi yang jadi fokus kita adalah bagaimana langkah atau cara untuk membuat atau mencetak IC-nya ya. Kita langsung saja. Pertama kita buka dulu solder paste-nya atau permanen pastanya. Itu kita ambil ya beberapa, kita coba paskan dulu dah di ini. Akan lumayan lama ya saya cetak, soalnya saya nggak pakai mikroskop ya, lagi-lagi pakai mata telanjang ya. Kita coba dulu paskan. Sebelum dipaskan ke sini, kita pertama-tama ratakan dulu IC-nya, soalnya ini kan cabutan ya. Kita ratakan dulu deh, kita ratakan dulu IC-nya. Untuk suhu soldernya saya pakai 270 aja ya, untuk meratakan ininya, timahnya, jangan sampai terlalu panas ya, agar IC-nya nggak mati begitu. Jadi pakai yang paling rendah dulu lah ya, selalu pakai yang paling rendah dulu. Kita juga butuh flux ya, fluxnya sedikit aja. Oke, seperti itu. Kita tekan sini, panasi. Meratainnya boleh pakai solder solder wick, boleh langsung pakai solder mata solder juga nggak masalah, tergantung kebiasaan ya. Saya di sini berbagi benar-benar real ya, apa yang saya lakukan setiap harinya itu juga yang akan saya bagikan, bukan sekedar teori atau sekedar semacam ini. Tapi apa yang saya ajarkan ini, bagikan ini, benar-benar saya terapkan ya di dunia kerja saya ya, di meja kerja saya. Oke, kita bersihkan dulu. Bersihnya gue pakai pertalite ya. Kenapa pertalite? Karena pertalite juga tidak menghantarkan arus ya, jadi aman digunakan. Dan jika kena casing juga, casing handphonenya juga nggak rusak ya. Kalau pakai thinner biasanya ada efek putih yang ditinggalkan karena terlalu tajam ya. Untuk timahnya saya pakai timah yang dikeringkan seperti ini, agar hasilnya lebih enak aja, lebih bagus aja ya, lebih sempurna. Sering saya coba kalau timahnya itu terlalu cair dengan media seperti sekecil ini, kadang dia itu kemana-mana ya. Setelah kita posisikan ya, jadi seperti ini, bisa dilihat di mikroskop. Saya balik dulu kameranya ya, seperti ini ya. Setelah kita pakai mikroskop ya, digital ya, seperti ini.
Jika semua kaki-kakinya di sini pas dan di sini pas, maka di sini dan di sini akan pas ya. Di sini jadi kunci, di sini jadi kunci, maka di sini akan pas. Nggak usah pusingin semuanya. Di sini kunci, di sini kunci, pasti pas semuanya. Sama halnya kalau kita kalau dianalogikan ke mobil itu, kalau mau parkir itu cukup sebelah aja, nanti yang lainnya ngikut seperti itu. Kita kembali ke apa namanya? Atau mau dilihat di sini nggak masalah ya. Kita coba lihat situ. Saya tekan di bagian ininya, terus saya kasih timah yang tadi kita keringkan ya. Oke, kita keringkan seperti ini. Mana ya, ini timahnya sudah kering ya, kita olesi seperti ini. Nah, seperti itu. Ditekan sedikit ya, jangan terlalu ditekan juga, soalnya kalau terlalu ditekan juga dia akan mendorong masuk ke dalam sehingga dia meluber gitu. Terus kita bersihkan ya. Bersihkan gunanya untuk rata ya. Ini belum terisi ya, yang ini belum terisi. Kita isi lagi. Seperti itu. Saya rasa sudah sangat jelas ya. Tangan kanan menekan di platnya ya, plat stensilnya atau plat cetak. Tangan kiri megang blower ya. Jadi blowernya dinyalakan, setting panasnya di 270 ya, atau 250 nggak masalah, anginnya di 4 nggak masalah, tergantung settingan blower. Terus dipanasi seperti ini ya, ujung blowernya diperhatikan aja di sini. Terus perhatikan di layar akan meleleh ya, timah-timahnya ketika meleleh itu menandakan bahwa timahnya, kakinya berhasil dicetak seperti ini ya, udah meleleh seperti ini ya, seperti ini. Oke, berhasil ya dicetak semua ya, dan sangat singkat ya. Oke, seperti itu. Kita coba tiup 3 kali dan kita bersihkan. Oke, ini nggak apa-apa karena cairan, soalnya dia nggak terlalu panas juga. Bersihkan dan kita coba lihat hasilnya seperti apa. Dan hasilnya sangat memuaskan ya, nggak ada yang rusak ya, nggak ada yang salah dengan hasilnya. Seperti ini, sempurna ya, tuh sempurna ya. Oke, jadi beginilah langkah-langkah apa namanya, proses pembuatan atau cetak ulang IC pada IC power ya, khususnya MTK atau MediaTek 6357 CRV ya. Oke, sekian dulu video yang bisa saya bagikan. Semoga sedikitnya ada manfaatnya bagi kita semua. Kuncinya itu adalah di timah pastanya ya. Oke, sekian dulu, saya Hari pamit. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.